Bila merujuk pandangan ulama ahli hadis yang kredibel itu, tentu penafsiran Ustadz akhir zaman yang menafsirkan qabdul ulama itu sebagai ditangkapnya ulama-ulama oleh penguasa atau oleh pemerintah itu jelas keliru. Yang sesuai dengan pandangan para ulama hadis, salah satu tanda akhir zaman itu banyaknya ulama yang Allah ambil nyawanya, Allah wafatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ustadz Ahong? Semoga Anda sehat selalu dan semoga Anda selalu dilimpahi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengar ceramah salah seorang ustadz akhir zaman di YouTube mengenai salah satu tanda akhir zaman. Katanya, di antara tanda akhir zaman itu ulama ditangkap-tangkapi oleh penguasa. Ia mengutip hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nah, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah dan lain sebagainya. Nah, sahabat, hal yang membuat saya tergelitik, Ustadz akhir zaman ini menafsiri hadis tadi ada redaksi qabdul ulama dengan arti penangkapan para ulama. Walaupun memang dia juga menyebutkan qabdul ulama itu artinya adalah Allah mengambil nyawa para ulama atau Allah mewafatkan para ulama. Nah, namun kita perlu menguji bagaimana pendapat atau penafsiran Ustadz akhir zaman tersebut. Apakah benar qabdul ulama itu diartikan sebagai penangkapan para ulama oleh penguasa atau oleh pemerintah? Nah, kita perlu melihat pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mana ia mengutip riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah. Lamma kana fi hajjatil wada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khudul ilma qabla ayyuqbad aw ayyurfa. Faqala a'rabi kaifa yurfa? Faqala ala inna dhihabal ilmi dhihabu hamalatihi salasa marrat. Nah, saat haji wada atau haji perpisahan yang terjadi pada tahun 10 Hijriah atau kurang lebih setahun sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah pernah berpesan pada para sahabatnya, carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa ilmu hilang, wahai Rasulullah? Tanya seorang Arab Badui. Ya, iya bisa. Ilmu itu akan hilang sebab hilangnya pembawa ilmu, yaitu para ulama. Nah, pesan ini oleh Rasulullah diulang sebanyak 3 kali pada para sahabatnya. Nah, bahkan lebih jelas lagi kita tengok pendapatnya Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari yang menyebutkan bahwa yang dimaksud qabdul ulama dalam hadis tersebut adalah mautu ahlihi, yaitu meninggalnya ahli ilmu. Dalam hal ini adalah para ulama. Dan kemudian muncul orang-orang yang tak berilmu, banyak memberi fatwa yang menyesatkan umat. Pendapat ini juga diamini oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi dan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Bila merujuk pandangan ulama ahli hadis yang kredibel itu, tentu penafsiran Ustadz akhir zaman
yang menafsirkan qabdul ulama itu sebagai ditangkapnya ulama-ulama oleh penguasa atau oleh pemerintah itu jelas keliru. Yang sesuai dengan pandangan para ulama hadis, salah satu tanda akhir zaman itu banyaknya ulama yang Allah ambil nyawanya, Allah wafatkan. Nah, kemudian begini sahabat Ustadz Ahong, Ustadz akhir zaman itu bilang begini, nabi-nabi Bani Israel itu ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Nah, terus dia mengutip salah satu makalah atau perkataan yang menyebutkan bahwa ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Ustadz akhir zaman ini menyebut bahwa itu adalah hadis Nabi. Padahal kalau kita lihat di kitab-kitab hadis, misalnya dalam kitab Kashful Khofa wa Muzilul Ilbas karya Imam Al-Juni, atau dalam Ad-Durul Al-Muntashirah fil Hadis Al-Mushtahirah karya Imam Asyuti, hadis tersebut dianggap tidak bersumber dari Nabi, atau istilah ilmu hadisnya adalah la aslalahu. La aslalahu itu setingkat dengan hadis palsu. Artinya kita tidak boleh menggunakan hadis tersebut sebagai dalil. Nah, sahabat Ustadz Ahong, saya memang tidak menafikan juga bahwa belakangan ini semenjak pandemi banyak kiai, habaib, ulama-ulama kita yang wafat. Entah itu karena COVID-19 atau karena memang sakit biasa. Ini bisa jadi memang tanda ilmu semakin berkurang, tanda kiamat atau tanda akhir zaman semakin dekat, karena ulama-ulama yang berilmu sudah Allah wafatkan. Tapi bila penangkapan orang yang dianggap ulama, padahal misalnya dia punya masalah hukum, kemudian ini dikaitkan dengan dekatnya akhir zaman, tentu itu sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan pendapat-pendapat ulama ahli hadis yang kredibel. Apalagi dalam konteks Indonesia masih banyak ulama-ulama yang pendapatnya itu masih didengar oleh penguasa atau negara, baik secara langsung atau tidak langsung. Ini juga sejalan dengan pesan Allah pada Nabi Musa yang diperintah oleh Allah dakwah secara lemah lembut sekalipun pada Fir'aun yang otoriter. Nah, itu tadi sahabat Ustadz Ahong. Jadi penangkapan ulama sebagai tanda dekatnya akhir zaman itu tidak ada dalam literatur keislaman. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam memilih pendapat-pendapat ustadz-ustadz yang mengutip hadis kemudian dikaitkan dengan fenomena-fenomena saat ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.